Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi guys dengan saya Danu Firman Solihin, dan pada kesempatan kali ini guys, saya ditemani lagi oleh teman kita yaitu Bung Rai. Gimana kabarnya Bung Rai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Bung? Ya, alhamdulillah juga Bung Rai sehat ya. Ya, Bung Rai ini sudah 2 kali absen ya di acara podcast kita ya. Ya, semoga aja kesibukan dari Bung Rai ini cepat terselesaikan ya. Ya, BTW Apa tuh? kedatangan Bung Rai datang ke markas saya ini pasti ada yang ingin didiskusikan atau ada hal yang ingin ditanyakan. Apa benar? Benar, Bung, tapi Iya. untuk Bung Danu itu pasti pertanyaan yang dapat dijawab. Iya. Saya akan berusaha menjawab dengan semaksimal mungkin, Bung Rai, Oke, Bung. sesuai dengan apa yang saya ketahui. Ya, silahkan, monggo. Gini, Bung. Iya. Jelaskan mengapa bahwa dalam tugas-tugas pemerintahan dewasa tidak dapat dilepaskan sepenuhnya ke bidang legislasi dan yudisial. Oh iya, paham ya. Seperti biasa, pertanyaan yang disampaikan Bung Rai ini, guys, itu sangat bagus sekali ya. Jika saya boleh memberikan rating 1-10, saya kasih 9 pertanyaan Anda. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan Bung Rai sesuai dengan pemahaman saya ya, Bung Rai. Jadi gini, Bung Rai. Di sini yang perlu kita harus pahami terlebih dahulu bahwa legislasi itu adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif. Yang dimana sebelum disahkan itu disebut dengan rancangan undang-undang, Bung Rai. Dan di Indonesia sendiri yang memegang kekuasaan penuh atas legislasi ini adalah ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, terus ada juga Dewan Perwakilan Rakyat, dan ada juga Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian di dalam hal ini berkaitan dengan yudisial, Bung Rai, di sini dapat kita artikan sebagai sarana untuk menciptakan ataupun untuk menjaga suatu kehormatan, untuk menjaga suatu keluhuran martabat, dan untuk menjaga perilaku hakim di sini. Dan di Indonesia, Bung Rai, yang memegang kekuasaan penuh atas yudisial atau yudikatif ini adalah ada Mahkamah Agung, terus ada Mahkamah Konstitusi, dan juga ada Komisi Yudisial. Itu, Bung Rai, sedikit pemahaman tentang legislasi ataupun mengenai yudisial. Dan sekarang, seperti yang Bung Rai tanyakan ya, yang menjadi letak persoalan atau yang menjadi letak permasalahannya itu adalah mengapa tugas-tugas pemerintahan dewasa ini ya tidak bisa dilepaskan sepenuhnya ke bidang legislasi ataupun ke bidang yudisial. Seperti itu kan. Ya, jadi di sini, Bung Rai, menurut pendapat saya pribadi, jika kita melihat secara nyata, Bung Rai, secara realita bahwa di dalam masyarakat banyak dari kebijakan legislasi yang dibuat oleh badan legislatif, itu cenderung merugikan masyarakat, tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga menyebabkan masyarakat hidup di dalam kesengsaraan di dalam legislasi yang dibuat. Begitu juga halnya dengan yudisial, Bung Rai. Banyak dari kebijakan ataupun keputusan yang dikeluarkan oleh badan yudisial atau badan yudikatif itu tidak sesuai dengan tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan, atau tidak sesuai dengan keadaan di dalam masyarakat. Saya rasa ini merupakan salah satu faktor kenapa masyarakat tidak percaya. Dan saya yakin dan percaya bahwa ini merupakan salah satu alasan ya kenapa di dalam tugas pemerintahan yang sekarang ini tidak bisa dilepaskan sepenuhnya ke bidang legislasi ataupun ke bidang yudisial, Bung Rai. Tapi di sini saya tekankan bahwa ada satu hal yang terpenting di dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya juga di dalam pemerintahan administrasi. Di dalam pembentukan ya atau menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 pilar, Bung Rai. Ya, terdapat 3 pilar yang menjadi kunci untuk pembentukan suatu negara yang modern. Yang pertama, itu ada pilar rule of law. Yang kedua, itu ada pilar demokrasi, Bung Rai. Dan yang ketiga, ada pilar good governance.
Yang pertama, rule of law. Di sini, rule of law dapat dimaknai sebagai adanya asas legalitas, Bung Rai. Yang dimana di dalam praktiknya, hal ini selalu berkaitan dengan keberadaan suatu lembaga peradilan. Yang dimana juga berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga legislatif ataupun terhadap lembaga eksekutif. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada demokrasi. Dan di sini di Indonesia, demokrasi dapat kita artikan sebagai suatu bentuk kebebasan, Bung Rai. Suatu bentuk kesetaraan di dalam masyarakat, berbangsa, ataupun bernegara. Nah, jika ataupun apabila kedua pilar tersebut dilaksanakan pada sebuah negara, maka dapat dikatakan, Bung Rai, good governance atau pilar yang ketiga tersebut sudah diterapkan pada negara tersebut. Ini merupakan salah satu kunci di dalam sistem pemerintahan ataupun di dalam tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di dalam administrasi pemerintahan, Bung Rai. Seperti itu. Apa bisa dimengerti? Penjelasan yang Waduh, terima kelas kasih, Bung seperti Rai. biasanya. Ya, terima kasih, Bung Rai. Ya, tapi jujur, ya, Sida mengerti nih apa yang saya jelaskan. Alhamdulillah. Ya, kalau seperti itu ya semoga penonton juga mengerti ya apa yang kami jelaskan dan apa yang kami diskusikan. Ya. Dan seperti biasa, Bung Rai, karena kedatangan Bung Rai ke markas saya, ada sesuatu, ada something yang saya berikan ke Bung Rai. Apaan tuh, Bung? Ya, apaan tuh? Kamu nanya. Ini Bung Rai. Ya, ada buku yang judulnya The Psychology of Money. Ya, teman-teman juga bisa beli buku ini. Ya, saya sarankan buku ini sangat bagus sekali di dalam pengelolaan keuangan teman-teman, di dalam melakukan tindakan pengelolaan untuk mengatur administrasi keuangan teman-teman. Ya, khususnya untuk anak kos nih yang biasa, yang apa Bung Rai, yang lupa ya beli apa, ya taruh uangnya di mana dan lain sebagainya. Ini Bung Rai. Ya, semoga dibaca ya. Aduh, Ya, buku yang ya, sangat luar biasa. Terima kasih. ya, ya. Ya, dan satu lagi Bung Rai, tidak hanya itu. Masa. Ya, kedatangan Bung Rai ini sangat spesial dalam acara podcast saya ini. Kenapa? Boleh Karena subscriber saya tuh pada nanya, Bung Rai kemana tuh? Kenapa nggak sama Bung Rai lagi? Maaf. Pak. Ya, ini ada satu lagi Bung Rai, hadiah. Nah, ini semoga diterima ya. Ini semoga membantu Siap, menyelesaikan tugas dari Bung Rai ya. Pasti cepat selesaikan. Nah, semoga ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga rezeki Bung Danu tetap lancar. Amin. Ya. Mungkin ya guys, hanya itu yang dapat kita sampaikan ya. Semoga teman-teman mengerti juga. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dipuas sama Ronaldo, kawan.